Hai, bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya Ayurinjani. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, ada kata ganti orang, yaitu sebagai sudut pandang penceritaan. Kedua, kata pencerapan panca indera berfungsi untuk mendeskripsikan latar. Ketiga, kata sambung urutan waktu atau kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu pada jalannya cerita. Keempat, ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita mulai dari masalah. Kelima, majas sarkasme digunakan penulis untuk menggambarkan perilaku tokoh antagonis. Dan terakhir, dialog atau kalimat langsung dan tak langsung, yaitu digunakan sebagai percakapan dan narasi dalam cerita. Silakan Ananda semua untuk mencatat materi yang Ibu sampaikan dalam pertemuan hari ini. Pertama, ada kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Nah, misalnya di dalam sebuah cerita fantasi ada tokoh cerita bernama Aulia. Nah, dalam penceritaannya tidak mungkin selalu digunakan kata Aulia. Misalnya, Aulia membantu ibu, Aulia menolong ibu, dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi kurang enak didengar gitu. Jadi supaya dalam ceritanya itu lebih enak didengar, maka perlulah menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang terbagi menjadi 3. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Jenisnya pun ada tunggal dan ada jamak. Kata ganti orang pertama tunggal ada saya, aku, daku. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak ada kita, kami. Kata ganti orang kedua tunggal ada kamu, Anda, kau. Kata ganti orang kedua jamak ada kalian, kamu sekalian. Kata ganti orang ketiga tunggal ada ia, dia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak ada mereka. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Ia mengendus sekelilingnya. Berarti yang digunakan di sini adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Maka sudut pandang penceritanya adalah sebagai orang ketiga. Contoh lainnya, Anika, Tamika, dan Cika sudah berkumpul di rumah Anika. Mereka ini mewakili Anika, Tamika, dan Cika. Karena tidak mungkin ketiga nama ini selalu dituliskan dalam setiap kalimat. Makalah digunakan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Selanjutnya, penggunaan kalimat cerapan panca indera. Kalimat cerapan panca indera sangat dibutuhkan untuk mendeskripsikan latar. Nah, seperti kita tahu, kalimat cerapan panca indera itu ada kalimat yang seolah-olah bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Ini ya kalimat panca indera. Latar itu ada 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh kalimatnya. Latar tempat. Ruang tengah di rumahku jadi berantakan, semua mainan adik berserakan di lantai. Latar tempatnya ada di ruang tengah dan indera yang digunakan adalah mata atau indera penglihatan. Latar waktu. Tengah malam tidak ada bintang di langit itu. Mendung hitam tampak mengumpal, lolongan anjing terdengar. Latar waktu yang digunakan adalah malam hari dan indera yang digunakan adalah indera penglihatan dan indera pendengaran. Latar suasana, setetes air mata pun jatuh di wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Ini merupakan latar suasana sedih, sedangkan indera yang digunakan adalah indera penglihatan dan juga ada indera pendengaran. Selanjutnya, penggunaan kata hubung penanda urutan waktu. Kata hubung disebut juga sebagai konjungsi.
Konjungsi digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau adanya perubahan latar cerita. Nah, kata hubung penanda urutan waktu sendiri itu ada setelah, kemudian, sementara itu, tiba-tiba, akhirnya, semenjak, dan saat. Contoh kalimatnya, kemudian buku itu terbuka dan aku terseret ke masa lampau. Akhirnya mereka dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Berfungsi sebagai penggerak cerita, biasanya digunakan ketika masalah mulai muncul. Nah, jadi kata ungkapan keterkejutan ini biasanya digunakan ketika masalah mulai muncul ya. Contohnya, tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Nah, misalnya ketika banyak tokoh dalam cerita yang sedang diam, sedang santai, tiba-tiba muncul seorang alien. Nah, itu merupakan ungkapan dari keterkejutan. Contoh lain, tanpa diduga, buku itu terjatuh dan menyeret Nabila pada dunia lain. Selanjutnya, majas sarkasme. Majas sarkasme termasuk ke dalam majas sindiran, yaitu merupakan kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang atau perilaku seseorang dan atau sebuah kondisi. Nah, majas sarkasme ini merupakan majas kelas tertinggi dari majas sindiran. Karena majas sarkasme menggunakan sindiran secara langsung dengan kata-kata yang kasar dan keras. Artinya majas sarkasme ini berisi tentang makian atau cacian. Biasanya seperti itu. Contohnya, kau mau jadi sok jagoan ya? Jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Atau contoh lain, dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan, kata Yari. Nah, kalimat yang berada di dalam kutipan ini termasuk ke dalam majas sarkasme, yaitu merupakan majas sindiran langsung yang mengungkapkan dengan kata-kata kasar. Selanjutnya ada dialog atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat kutipan perkataan seseorang secara langsung. Cirinya ada tanda petik atau tanda kutip. Contohnya, raksasa berseru, dasar bebal, berani-beraninya kau melukaiku, akan kutangkap dan kumakan habis kau, gadis bodoh. Nah, kalimat yang di dalam tanda petik seperti ini adalah disebut sebagai kalimat langsung. Jadi ada perkataan seseorang yang diumpamakan diucapkan secara langsung. Ya, ini cirinya. Kemudian kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyatakan kembali ucapan seseorang sebelumnya. Jadi dinyatakan kembali nih yang ada dalam petikannya itu dinyatakan kembali. Contohnya, raksasa tak menyangka emas berani melukainya. Ia mengancam akan menangkap dan memakan emas. Nah ini ya, dari kalimat yang sebelah sini, ini adalah kalimat langsung dirubah menjadi kalimat tidak langsung maka menjadi seperti ini. Tanda petiknya itu hilang dan ucapan si raksasanya itu diganti menjadi sudut pandang orang ketiga. Baiklah, demikianlah penjelasan pada materi hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan Ananda semua diharapkan untuk dapat mencatat semua materi yang telah disampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.